كانوا الحمد لله على جميع النعم التي لا تحصى أبدا وكم من نعمة أنعمت علينا قال لك شكرنا وكم من بلية ابتليتنا قال لك صبرنا سبحانك ما شكرناك حق شكرك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur alhamdulillah dialah Allah yang mencipta kerajaan langit dan bumi serta seisinya. Dan kita bersyukur dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kita siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Subhanallah. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan di dunia ini sebagai permainan, sebagai senda gurau, dan dialah Allah segala puji baginya yang mengatakan di dalam kitab suci Al-Quran, sesungguhnya kehidupan yang sebenar-benarnya adalah kehidupan akhirat, sebagaimana dalam surah Al-Ankabut surat 29 ayat 64. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada hari ini kita bisa fokus membahas tentang filosofi kehidupan kita dengan cara dua. Nah, pertama kita merenungi kehidupan lembaran yang sudah kita alami sekarang. Ya. Kita berkontemplasi dan merenungi apa yang sudah kita jalani. Tentu dengan frame Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, setelah kita berkontemplasi, kita merefleksikan reflection, artinya ke depan itu seperti apa yang harus kita siapkan. Baik, sebelumnya kalau boleh Pak Santo dijadikan saya co-host kalau bisa. Kalau tidak masalah, enggak apa-apa ya. Untuk saya nanti akan atau di mute all nanti bisa kecuali yang dibolehkan untuk supaya kita fokus. Nanti suara-suara yang lain tidak bisa masuk supaya tidak pecah konsentrasi kita. Baik, alhamdulillah, mohon maaf. Silakan Ustaz, sudah jadi host Ustaz. Baik, Pak Santo ini sebentar Pak Santo nggak bisa jadi co-host. Oh jadi setupnya masih host, belum ada co-host. Nah, apa-apa. Baik, saya mohon maaf saya akan mute all karena masih ada suara-suara yang Oke. Nah, jadi saya fokus ya, nggak masalah. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, yuk kita lihat teks-teks Al-Qur'anul Karim dulu. Ya, teks Al-Qur'anul Karim agar kita tidak salah memahami kehidupan ini. Apa sih tujuan hidup Allah menciptakan kita walaupun kita sudah paham ayat suci Al-Qur'annya. Tapi integritas kita hilang. Apa yang sudah kita ketahui, apa yang sudah kita mengerti, tetapi kadangkala kita tidak bisa mengerjakannya. Maksudnya apa? Kita sudah tahu ayat suci Al-Quran mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tahu ayat itu. Sekali-kali aku tidak pernah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Beribadah kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi memang tujuan hidup, lihat tangan saya, membesarkan, mengagungkan Allah. Membesarkan, mengagungkan Allah. Membesarkan, mengagungkan Allah. Ini agak susah ya, maka saya akan ulang-ulang kata-katanya. Karena kita membahas perspektif secara knowledge, kognitif, kemudian cara melihat dengan ilmu, dengan logical thinking, kemudian dengan hati, kecenderungan jiwa kita. Ketika wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ada kata-kata wa ma khalaqtu, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali. Ada tidak, ada kecuali.
Kan bisa saja Allah mengatakan, aku ciptakan jin dan manusia untuk ibadah kepadaku. Nah, secara pemahaman substansial, itu memang sama. Bahwa ketika Allah SWT mengatakan, aku menciptakan jin dan manusia untuk ibadah kepadaku, mengagungkan aku. Tetapi itu yang disebut dengan pendekatan kognitif, apa yang kita pahami. Tapi setelah kita analisa kata-kata tidak kecuali, tidak ciptakan kecuali, itu secara afektif beda. Rasa kecenderungan itu sangat berbeda sekali. Apa perbedaannya? Perbedaannya sekarang kecenderungan manusia itu tidak ibadah. Ada kecenderungan. Nah, ini mulai berkontemplasi namanya. Nanti terakhir kita tutup dengan reflection. Saya kasih contoh. Saya minum air putih yang hangat. Pagi hari bangun tidur, saya minum air putih yang hangat. Selesai. Kita paham? Paham. Sekarang saya rubah. Saya tidak minum apapun kecuali pagi hari ya, air putih yang hangat. Secara kognitif sama saja, yaitu dia minum air putih yang hangat, selesai. Tapi secara afektif rasa, strict, jelas, tegas, hanya air putih. Berarti ketika pagi hari kecenderungan kita ada minum selain air putih. Nah ini mulai agak susahnya di sini. Bisa kopi, kita ngopi dulu pagi-pagi. Bisa apalah, mungkin jus, mungkin entah apapun gitu kan. Contoh. Saya membaca zikir, ayat kursi, tasbih, tahmid sebelum tidur. Dengan bahasa yang kita rubah. Saya tidak membaca apapun sebelum tidur kecuali berzikir kepada Allah, yaitu ayat kursi dan seterusnya. Akan ada perbedaan. Walaupun secara kognitif kita mengetahui, oh dia baca ini, titik. Nanti kaitannya dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah, yang diagungkan selain Allah. Kan bisa saja Allah adalah Tuhan, selesai. Allah, ilahun Allah. Tapi beda ketika tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Rasanya itu beda. Namanya affection. Secara cognition sama. Di sini yang harus kita pahami betapa ayat Al-Quran mengatakan tujuan hidup hanyalah. Yang harus dilihat, yang sering dilupakan dan tidak diperhatikan adalah kecenderungan sebaliknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan sekali-kali aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku, di situ mengandung pesan kecenderungan besar manusia lupa tujuan hidup. Tadi saya katakan bahwa saya tidak minum pagi hari kecuali air putih yang hangat. Itu untuk menggugurkan kecenderungan, tendensi-tendensi untuk minum selain air putih yang hangat. Bisa minum kopi, ngopi dulu pagi-pagi, minum susu, minum jus, apapun namanya. Beda dengan kata-kata saya minum air putih pagi hari. Beda. Dengan saya tidak minum apapun kecuali air putih pagi hari. Beda. Sama saja kalau dikatakan saya menciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Beda dengan saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Subhanallah. Ini sebuah penekanan dalam bahasa. Maka
kontemplasi, kita menghayati bukan hanya pendekatan logical thinking saja, dengan akal saja, tapi juga dengan hati penghayatan. Iya, ya. Ilahun huwallah. Tuhan yang patut disembah adalah Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Di situ ada pesan kecenderungan mengagungkan selain Allah. Itu yang harus kita pahami. Nah, inilah yang harus kita hati-hati dalam melihat teks-teks Al-Quran sehingga kita bisa memotret lembaran hidup kita yang lalu sampai sekarang. Ini satu poin. Maka kehidupan kita, lembaran hidup ini, lihat tangan saya ini pakai, ini mengkonkretkan yang abstrak. Apa yang saya gerakkan adalah mengkonkretkan yang abstrak. Abstraknya di mana? Karena tadi teori adalah understanding. Kita konkretkan, kita jelaskan dengan gerakan sehingga orang paham. Lembaran hidup ini membesarkan, mengagungkan Allah. Nah, itu namanya konkret. Membesarkan, mengagungkan Allah. Mau jin, mau manusia, semua gerakan kita membesarkan, mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Oke, yang kedua. Ketika diciptakan jin dan manusia, Allah memberikan yang disebut dengan al-iradah. Kebebasan berkehendak. Free will. Yaitu kebebasan berkehendak. Maksudnya manusia bisa taat, bisa tidak. Kecenderungan tidak taat itulah yang harus kita antisipasi agar tidak terjadi pada diri kita sehingga melupakan tujuan hidup. Saya ulangi lagi berkali-kali. Ya. Karena ini kontemplasi ini filosofis banget gitu kan. Jadi bagaimana kita bisa memahami lembaran hidup? Lihat teks Al-Qur'annya dan potret lembaran hidup kita gitu kan. Subhanallah. Teks Al-Qur'an tadi saya katakan sekali-kali aku tidak bisa menciptakan jin dan manusia, tidak menciptakan jin dan manusia, sekali-sekali aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Berarti ada tendensi sebaliknya. Apa tendensi kecenderungan sebaliknya? Orang hidup lupa mengagungkan dan membesarkan Allah. Kata ibadah. Abdun hamba. Liya'budun, menghambakan diri, lihat tangan saya, menghambakan, mengecilkan diri kita sebagai hamba dan membesarkan Allah. Jadi ibadah itu bukan sekedar membesarkan Allah, mengagungkan Allah, tapi menghambakan diri, mengecilkan diri kita. Subhanallah. Mengecilkan diri kita, ketidakberdayaan kita, akui saya tidak berdaya. Mengecilkan diri kita, membesarkan Allah. Karena dengan bahasa yang lain, tidak ada yang aku besarkan selain Allah. Itu namanya la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada yang patut disembah. Tidak ada yang patut diagungkan. Tidak ada yang patut dibesar-besarkan. Tidak ada yang patut dipuji-puji selain Allah. Di sini menunjukkan bahwa ada kecenderungan selain Allah kita besarkan. Ada kecenderungan membesarkan selain Allah, mengagungkan selain Allah. Kecenderungan itu akan nampak. Dari mana? Dari teks Al-Quran dan hadis ini. Subhanallah. Maka hidup kita harus membesarkan Allah di dalam waktu yang bersamaan, mengecilkan diri kita. Itulah namanya ibadah. Sama, ketika kita ucapkan dalam hidup kita, supaya kita selalu ingat, maka tidak boleh lepas dari lisan kita kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita lihat teksnya, kenapa iyyaka hanya kepada engkau? Ini yang disebut dengan objek dulu yang disebut. Harusnya subjek, kebiasaan kita adalah subjek. Sekarang saya menerangkan subjek dan objek. Saya minum kopi. Saya subjek.
Kopi adalah objek. Saya menyembah Allah. Saya subjek, Allah adalah objek. Teksnya kenapa tidak mengatakan kami menyembah engkau, kami minta pertolongan kepadamu? Tidak. Karena konsep ajaran agama Islam bukan verb dulu kata kerja baru fokus pada objek, tidak. Habit of mind kita, kebiasaan cara berpikir kita, mengerjakan sesuatu baru mendapatkan sesuatu itu. Dalam konsep kehidupan manusia yang diatur oleh Al-Quran hadis tidak demikian. Manajemen Allah berbeda dengan manajemen manusia. Bapak Ibu fokus. Jadi kalau ini tidak fokus pasti tidak paham. Yang fokus pun belum tentu paham. Gitu. Jadi kalau saya kan tidak tahu nge-zoom. Anda sambil nyapu, sambil ngepel, sambil ngopi. Apalagi sambil yang lain, nggak bakal paham, susah. Gitu. Saya kasih contoh yang gampang. Di dalam manajemen manusia, seandainya saya lagi gaji para kuli. Seandainya kulinya kerja 1 hari, kerja 100.000. Dia off, saya 1 hari nggak kerja. Ya berarti Anda kerjanya cuma 5 hari atau 4 hari yang 400.000. Nggak kerja. Kalau full 1 minggu Anda kerja, ya 7 hari ya saya kasih uang 700.000. Nggak kerja. Kalau tidak kerja, Anda nggak dapat. Kalau kerja, dapat. Di dalam konsep hidup Islam, kalau Anda mau berbuat baik, saya besok mau puasa Senin Kemis. Ketika saya mau Senin Kemis, tiba-tiba jam 10 saya sakit, akhirnya saya batal. Maka di dalam manajemen manusia, dia tidak dapat apa-apa karena batal puasa. Tapi dalam manajemen Allah, dia sudah niat lillahi ta'ala, maka dia dapat pahala seakan-akan dia full sampai maghrib. Walaupun dia tidak mengerjakannya. Karena objeknya adalah Allah. Bukan verbnya, kata kerjanya, yaitu puasanya. Tapi maka redaksi Al-Quran dan hadis menerangkan mukhlisin alahuddin. Kalau dalam ayat Al-Quran, murni ikhlas karena Allah. Kalau dalam hadis, innamal a'malu binniyat. Niat kita memang karena Allah. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Seorang itu akan didapatkan ganjaran sesuai dengan niatnya. Maka ketika hati kita betul-betul karena Allah, dia sudah mendapatkannya. Maka objeknya dulu, baru verbnya. Bukan saya menyembah Allah, kami menyembah Allah, tapi hanya kepada engkau kami menyembah, verbnya di akhir. Objeknya di awal. Hanya kepada engkau kami menyembah, hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Menjadi skala prioritas adalah objeknya Allah. Kecenderungan manusia sebaliknya. Dia mengagungkan selain Allah. Siapa yang diagungkan? Subjeknya, dirinya sendiri. Masya Allah. Pak Ustadz bingung saya. Saya pelan-pelan ini agak-agak susah ya. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya bahas kontemplasi. Kontemplasi itu tidak cukup dengan pendekatan logical thinking. Tidak cukup dengan kafling namanya cognition, akal, knowledge. Tapi kita juga harus merasakan. Iya. Rasa. Contoh tadi saya katakan, saya minum air putih pagi hari, air hangat. Saya tidak minum apa-apa kecuali air putih. Kan beda, yang hangat. Walaupun secara kognitif, dia minum air putih hangat pagi, selesai. Tapi rasa, lebih dahsyat. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Secara kognitif kita paham, Allah menciptakan manusia dan jin untuk ibadah. Tapi yang dikehendaki oleh Allah, hai manusia, ada kecenderungan bahwa Anda hidup tidak lagi mengagungkan selain Allah. Di dalam Islam Anda berbuat apapun mulailah dengan nama Allah. Maka sebelum mengerjakan objeknya dulu Anda niatnya untuk Allah. Maka berbuat itu niatkan dulu Bismillah. Hidup itu mulainya dengan nama Allah.
Maka kalau kita perhatikan redaksi Al-Quran, warabbaka fakabbir. Ini surah Al-Muddatsir. Rabbaka fakabbir. Rabbaka fakabbir. Ra, ba, kaf. Fa, kaf, ba, ra. Coba perhatikan. Kata-kata Rabbaka fakabbir. Ini redaksi Al-Quranul Karim. Kata-kata Rabbaka fakabbir adalah Tuhanmulah yang patut kamu besarkan. Ini surah Al-Muddatsir. Kita lihat surah Al-Muddatsir. Nah, kita lihat, saya akan share Bapak-Bapak Ibu. Ya. Mudah-mudahan saya akan share sebentar. Saya akan share. Maaf nih ya. Nah, lihat, kita lihat di sini. Ya, kelihatan ya. Kelihatan ya. Ditranslate ke bahasa Indonesia, Tuhanmulah yang kamu besarkan. Nah, kita lihat ra, Rabbaka fakabbir. Kita baca dari belakang. Ini ra, ba, kaf, fa, kaf, ba, ra. Dari belakang pun bacanya Rabbaka fakabbir. Dari Rabbaka fakabbir. Tuhanmulah yang maka kamu besarkan. Rabbaka itu Tuhanmulah. Bentuknya adalah objek. Kalau bahasa ini maf'ulun bih. Fakabbir, maka besarkanlah. Ini adalah verb, kata kerja. Ini objeknya. Dibolak-balik ra, ba, kaf, fa, kaf, ba, ra. Dibolak ba, ra. Salah. Rabbaka fakabbir, rabbaka fa. Dibolak-balik, hidup kita hanyalah membesarkan Allah. Ini terjemahannya adalah dan agungkanlah Tuhanmu. Padahal terjemahannya dan Tuhanmulah yang kamu agungkan. Tuhanmu dulu yang disebut dengan Rabbaka. Rabbaka fakabbir. Dibalik Rabb dari belakang, kita baca dari belakang. Ini huruf ba. Rabbaka fakabbir dari belakang. Ini huruf ra. Ba. Kaf. Fa. Kaf. Ba. Ra. Jadi dibolak-balik. Hidup kita hanyalah Allah yang kita besarkan. Jangan membesarkan selain Allah. Jadi belum mengerjakan sesuatu, sudah kita fokus pada objeknya. Siapa itu? Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Jadi hidup ini kebanyakan kita menjalani tapi lupa tujuan. Ketika Anda memegang kunci mobil, kunci motor, Anda keluar, di pikiran Anda sudah ketahuan mau tujuannya kemana. Di dalam Islam, mulailah perbuatan itu dengan niat lillah. Subhanallah. Walaupun belum mengerjakannya. Bayangkan apabila kita nyetir mobil, sudah 1 menit, 2 menit, 3 menit. Kita tidak tahu tujuannya kemana. Itu tidak waras. Dan kemungkinan besar tidak pernah terjadi pada diri kita. Karena kita di sini waras semuanya. Kira-kira gitulah. Tidak terjadi pada diri kita. Tidak mungkin Anda melakukan sesuatu, jalan, naik motor, naik mobil, ataupun naik bus, naik apa. Nggak tahu tujuannya. Pasti tahu tujuannya. Maka di dalam Islam hidup itu tujuannya apa? Allah. 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 Kita besarkan Allah. Itu baru tujuan. Saya belum berbicara tentang garis kehidupan. Apa yang dari pertama sampai detik ini apa yang ditekankan? Yaitu ketika kita hidup ada kecenderungan negatif. Apa itu? Melupakan tujuan hidup. Mengagungkan Allah. Apa yang menjadi lupa tujuan hidup? Mengagungkan selain Allah. Anggap sudah selesai poin pertama ini. Kecenderungan orang lupa selalu ditempel lidah kita. Iyyaka na'budu wa itulah tujuan hidup. Kita diingatkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diingatkan terus. Supaya kita memahami benar-benar, ya Allah hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah.
hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Bentuknya kami karena telinga kita diciptakan untuk mengagungkan Allah. Mata kita diciptakan untuk mengagungkan Allah. Istri kita, suami kita untuk mengagungkan Allah. Harta kita untuk mengagungkan Allah. Anak kita untuk mengagungkan Allah. Semua yang kita miliki adalah untuk mengagungkan Allah. Kenapa? Karena seluruhnya inna lillah. Semua milik Allah. Redaksi Al-Quran, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua langit dan bumi serta isinya milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua langit dan bumi milik Allah. Lillahi mulkus samawat. Banyak-banyak sekali redaksi. Pokoknya langit dan bumi serta isinya milik Allah. Kalau ini semua milik Allah, maka Allah yang mengatur karena dia yang punya. Saya kasih analogi yang gampang. Kita masuk rumah orang. Ya, kita masuk rumah orang. Taruhlah saya masuk rumah Pak Ahmad, gitu kan. Saya masuk rumahnya Pak Ahmad. Tidak mungkin kita ini jadi tamu rumahnya Pak Ahmad. Tidak mungkin kita masuk rumah itu, jamnya kok di sini harus sebelah sini. Kulkas kok taruhan harus sebelah sini. TV harus. Tidak mungkin Anda memindahkan ini semua karena ini bukan rumah Anda. Ketika saya masuk, nggak mungkin saya atur-atur. Kenapa? Ini bukan rumah saya. Maka yang berhak mengatur ini semua yang punya. Kalau kita sadari semua adalah milik Allah dan Allah yang mencipta, maka yang berhak mengatur adalah Allah. Ketika kita pahami semua milik Allah, kita harus yakin bahwa yang berhak mengatur adalah Allah. Maka hidup itu menjalani apa yang diinginkan oleh Allah, bukan apa yang diinginkan oleh diri kita sendiri. Allah ingin hidup ini, kita ini membesarkan, mengagungkan Allah. Dengan redaksi menunjukkan kecenderungan yang berbahaya, yaitu mengagungkan selain Allah. Yang tadi saya sudah bahas. Kalau Allah memiliki kerajaan langit dan bumi serta si, ya terserah Allah. Sementara kita diberikan nafsu di setelah ujian yang terberat. Beda kita dengan malaikat. Malaikat tidak diberikan nafsu. Kita diberikan nafsu untuk menguji kita, maka hidup adalah ujian. Hanya dua, ikuti apa yang Anda inginkan atau mengikuti apa yang Allah inginkan. Inilah kehidupan kita sesungguhnya. Allah ingin memang alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Memang ini redaksi Al-Qur'anul Karim bahwa Allah ingin menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kita yang terbaik amalnya, wa huwal azizul ghafur. Dia yang maha perkasa, maha menguasai, dan maha pengampun. Nah, kita lihat adalah redaksi Al-Quranul Karim. Ini adalah surat Al-Mulk. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan di sini pada ayat ini. Alladzi khalaqal maut. Yang menciptakan mati. Wal hayat. Dan kehidupan. Al-hayat. Untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik. Liyabluwakum, untuk menguji. Siapa di antara kalian yang terbaik. Ahsan. Yang terbaik, bukan yang baik. Yang paling baik. Yang lebih baik amalan. Pertanyaannya, kenapa di dalam ayat ini dikatakan yang terbaik pertama, bukan yang baik. Karena Allah ingin siapa di antara kalian yang terbaik. Yang kedua, kenapa maut dulu, Ustaz? Bukankah hidup dulu baru mati? Ulama-ulama menafsirkan di sini mengandung kecenderungan manusia lupa kematian. Nikmat kehidupan di dunia, lupa kematian. Yang terpenting adalah memang hidup itu untuk menguji. Jadi
Hidup itu untuk menguji. Kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ujian inilah yang harus kita hadapi agar kita bisa menjalani kehidupan dengan yang terbaik, bukan yang baik saja. Kata-kata yang terbaik hanya dimiliki oleh orang-orang yang merasa belum baik. Saya akan ulangi kata-kata ini. Kalau orang merasa sudah baik, dia tidak akan berpikir bagaimana yang terbaik. Disitulah gagal ujian manusia. Maka orang-orang yang merasa udah hebat, udah soleh, dia sesungguhnya dia gagal dalam ujiannya. Ya. Baik. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lihat redaksi-redaksi siapa yang terbaik. Kalau kita merasa sudah baik, tidak akan berpikir bagaimana yang terbaik. Maka orang yang sukses lembaran hidup bagi mereka yang selalu merasa belum baik. Kalau orang merasa belum baik, dia akan berpikir mengupgrade kualitas hidupnya. Kalau dia merasa belum baik, dia akan berpikir gimana yang terbaik. Saya kasih contoh yang konkret. Kalau orang itu sholat, dia sudah merasa hebat sholatnya, maka dia tidak akan berpikir bagaimana sholat yang terbaik. Tidak akan berpikir. Karena merasa sholatnya sudah top, maka dia merasa, ya sudah sholatnya begini-gini, sampai mati ya begitu kita sholatnya. Kalau saya sudah merasa yang terbaik memberikan kepada pasangan hidup saya, selesai. Dia tidak akan mengupgrade kualitas ibadah sosial. Saya belum masuk ibadah sosial, tapi nanti kan misalnya. Kalau saya sudah merasa baca Quran saya sudah baik, sudah selesai. Itulah yang disebut dengan fixed mindset. Orang yang beriman harus punya growth mindset. Berpikir bertumbuh kembang. Bagaimana? Harus merasa belum baik. Saya belum beribadah dengan yang baik. Saya masih kurang ibadahnya. Maka dia kejar. Bagaimana mengupgrade kualitas ibadah. Itu satu poin. Jadi garis hidup adalah ujian. Untuk mengupgrade kualitas yang terbaik kepada Allah. Ibadah itu seperti apa? Nah, kalaulah tujuan hidup membesarkan Allah, ternyata cara membesarkannya Allah, ibadah kita kepada Allah, beda dengan ibadahnya para malaikat. Beda. Ini kontemplasi, masih belum masuk reflection. Lihatlah redaksi Al-Quranul Karim di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Redaksi ini menunjukkan bahwa Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan manusia berbeda sekali dengan malaikat. Kalau malaikat hanya membangun kesalahan individual vertikal saja kepada Allah. Itu malaikat. Manusia tidak diciptakan seperti itu. Dia diciptakan untuk membangun juga kesalahan sosial horizontal. Maka ibadahnya kita kesalahan individual vertikal dan kesalahan sosial horizontal. Orang-orang bilang hablum minallah, hablum minan nas. Kalau ini disempitkan, padahal hablum minallah, yes, bukan hablum minan nas saja. Karena kita konsep hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, hablum minan nas itu sempit. Yang benar adalah urusan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah, dan alam semesta, termasuk binatang, tumbuh-tumbuhan, alam. Jadi bukan nas saja, nas itu adalah manusia. Tapi semuanya. Nah, kita lihat redaksi Al-Quranul Karim. Kita lihat redaksi surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata-kata wa'iz. Kata-kata wa'iz ini menunjukkan kecenderungan manusia lupa, mengabaikan, meremehkan kecenderungan manusia. Maka diterjemahkan dan ingatlah. Ketika Tuhanmu mengatakan kepada malaikat, aku ini sesungguhnya akan menciptakan ja'alu fil ardi khalifah. Khalifah di muka bumi. Maka ada konsep khilafah. Amat sangat disayangkan di Indonesia khususnya.
terjadi distorsi pemahaman ajaran agama Islam. Terjadi polusi. Jadi ajaran sudah tidak lagi murni, difitnah, dicaci maki. Terjadilah kerancuan di dalam ajaran agama Islam. Orang Islam anti khilafah. Khilafah itu dipahami adalah bentuk negara. Ini salah besar. Khilafah adalah konsep Allah. Maksudnya apa? Kesolehan sosial horizontal berdasarkan kesolehan individual vertikal. Jadi manusia diciptakan sebagai khalifah. Beda dengan malaikat, beda. Khalafa yakhlufu. Sekarang nanti kita akan kembali pada ayat ini, kita terjemahkan dulu ya. Malaikat mengatakan, qalu ataj'alu fiha, apakah engkau akan menciptakan di dalamnya may yufsidu fiha, yang merusak di muka bumi ini. Wa yafsudu dima, bertumpah darah. Berarti di sini ada peperangan, ada tumpah darah. Lihat show off-nya malaikat, wa nahnu, lihat kami. Nusabbihu, bertasbih, bihamdika, bertahmid, wa nuqaddisu lak, memunsucikan engkau. Ini namanya kami di sini adalah para malaikat. Kalau itu cuma sedangkan kami bertasbih, ini menunjukkan kesolehan individual vertikal. Kami bertasbih kepadamu. Allah menutup, aku lebih tahu daripada kalian. Qala inni a'lamu ma la ta'lam, aku lebih tahu. Oke. Jadi kita akan kembali lagi. Nah, lihat ini Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Khilafah adalah konsep kehidupan. Bukan yang dipahami dalam sosial media, WA, HTI. Enggak ada urusannya dengan HTI. Enggak ada urusannya dengan apa. Enggak ada. Khilafah itu bukan konsep bentuk pemerintahan. Khilafah adalah konsep kehidupan yang ditentukan oleh Allah sebelum adanya manusia. Maksudnya apa? Memakmurkan bumi. Seluruh tafsir ayat Al-Quran. Kata-kata khilafatullah fil ard adalah ta'mirul ard. Maksudnya adalah menghidupkan, memakmurkan bumi. Tidak boleh kita rusak bumi ini. Ketika seorang ibu menyusui anaknya, itulah konsep khilafah. Seorang dokter memberikan obat kepada pasien sehingga dia sembuh, itulah konsep khilafah. Seorang ayah mencari nafkah untuk anak istrinya, itulah konsep khilafah. Jadi khilafah itu menghidupkan bumi, memakmurkan bumi. Orangnya namanya khalifah. Secara bahasa, khalafah yakhlifu adalah melanjutkan tongkat estafet. Abu Bakar adalah khalifatu Rasulullah SAW. Abu Bakar melanjutkan tongkat estafetnya Rasulullah SAW. Kita semua khalifatullah fil ard, melanjutkan amanat Allah, dari Allah kita ambil, kita makmurkan bumi ini, dititipkan oleh Allah bumi ini untuk kita hidupkan. Maka konsep hidup manusia dengan konsep hidup malaikat berbeda. Kalau malaikat hanya membangun kesalahan individual vertikal saja, manusia tidak harus membangun kesalahan individual vertikal dan kesalahan sosial horizontal. Disitulah beratnya manusia mengemban amanat. 2, maka malaikat pun sujud kepada manusia. Derajat kita lebih mulia daripada malaikat. Karena kita berat dalam beribadah, ada nafsu di sini. Maka kita hubungan suami istri, beranak pinak adalah peradaban manusia. Malaikat tidak punya nafsu, tidak berhubungan seks, tidak berpunya keturunan, tidak beranak pinak, tidak punya peradaban. Dia hanya bertasbih, bertahmid, hanya membangun kesalahan individual vertikal. Ya Allah, ngapain engkau ciptakan makhluk yang akan ada perusakan di muka bumi, akan ada tumpah darah. Cukuplah diri kami. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak, kami bertasbih, bertahmid. Seakan-akan malaikat show off. Inilah aku sudah ibadah. Aku lebih tahu daripada kalian. Maka kadang-kala kita lihat teks-teks Al-Quran, malaikat disuruh turun melihat bagaimana ibadahnya para manusia. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khair min alf syahr. Tanazzalul malaikah. Pada malam Lailatul Qadar orang berzikir, bertasbih. Hai malaikat, turunlah ke bumi. Mereka berzikir, bertasbih seperti kalian. Tapi manusia lebih dahsyat. Siang hari mereka tidak makan, tidak minum, sementara mereka punya nafsu. Subhanallah.
Dibongkar rahasia yang tadi ditutup dengan aku lebih tahu daripada kalian. Itu kan seakan-akan rahasia. Malaikat mengatakan, buat apa diciptakan manusia? Lihat kami bertasbih bertahmid. Aku lebih tahu daripada kalian. Itu rahasia. Maka redaksi Al-Quran, lihat turun ke bumi. Lihat mereka berzikir, bertasbih. Ketika Lailatul Qadar, hadis-hadis riwayat Bukhari Muslim banyak sekali. Para malaikat, mereka mencari orang-orang berzikir, melihat langsung Allah Akbar. Zikirnya kita kepada Allah mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Tapi jangan lupa membesarkan Allah dengan khilafah, memakmurkan bumi. Maka konsep kehidupan kita menghidupkan bumi dengan konsep ibadah kepada Allah. Ketika saya memberikan makan kepada istri saya, anak saya, ini adalah lillah, membesarkan dan mengagungkan Allah. Tapi kebanyakan orang bukan lagi membesarkan Allah, membesarkan dirinya. Sejak awal saya katakan ada kecenderungan negatif membesarkan selain Allah. Subhanallah. Dari awal. Jadi Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita lupa tujuan hidup. Tujuan hidup itu membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Dengan cara apa? Ibadah individual vertikal, ibadah sosial horizontal. Saya mencari nafkah, memberikan makan anak dan istri, itu ibadah kepada Allah. Niat saya ibadah karena Allah memberikan amanat, saya harus memberikan anak dan istri, menghidupkan saya sebagai suami. Kewajiban dari siapa? Dari Allah. Maka hidup itu bukan saya dengan istri saya, hidup saya dengan Allah. Hidup adalah kontrak dengan Allah, bukan kontrak dengan manusia. Transaksinya dengan Allah, bukan transaksi kepada manusia. Kalau transaksi kepada manusia, maka lupa tujuan hidup, membesarkan, mengagungkan Allah. Oke, kita masuk lagi, lanjutkan. Maka ketika kita senyum adalah ibadah, adalah sedekah, apapun bahasanya. Kenapa? Karena kita menghidupkan orang lain dengan senyum. Kita dilarang maki-maki yang sebenarnya wala yasrah. Dilarang kita yasrah, yaitu mengangkat suara kita, membentak. Kenapa? Karena menyakiti orang lain. Ini namanya bertentangan dengan konsep khilafah. Please, buang dulu pemahaman yang sudah teracuni di sini. Konsep khilafah, Anda anti khilafah. Khilafah adalah menghidupkan, memakmurkan. Apapun yang kita lakukan selama manfaat. Maka redaksi hadis, sebaik-baik manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'um linnas. Kata-kata anfa'um linnas adalah konsep khilafah. Orang ibadah, subhanallah, ibadah, baca Quran, nggak mau mikirin orang lain. Mas, harusnya Anda itu mati aja. Loh, kok gitu? Loh, kalau kamu hanya zikir, nggak mikirin orang lain, itu sudah ada makhluk diciptakan seperti itu. Dan kita diciptakan tidak untuk itu. Loh, siapa makhluk yang diciptakan untuk itu? Ya para malaikat, sudah jutaan tahun dia diciptakan oleh untuk membangun kesalahan individual vertikal. Kita diciptakan oleh Allah membangun kesalahan individual vertikal dan kesalahan sosial horizontal. Maka kita harus mengikuti perintah Allah, udkhulu fis-silmi kafah, masuk dalam Islam secara komprehensif. Kata-kata komprehensif adalah seluruh aspek kehidupan manusia kita Islamkan. Tutur kata kita, cara berpakaian kita, muamalah kita, transaksi kita, jangan ada ribanya. Jauhi dari riba. Kita berjualan, jangan sampai menyakiti orang lain, merugikan orang lain. Dalam sektor ekonomi, budaya, berpolitik pun, jangan berbohong, dan seterusnya. Inilah konsep yang disebut dengan udkhulu fis-silmi kafah, dalam Islam secara komprehensif. Maka konsep ajaran Islam bukan hanya urusan kita dengan manusia saja, tapi urusan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ini yang terpenting. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat teks Al-Quran, oh hidup itu ibadah kepada manusia, kepada Allah, melalui manusia, menghidupkan manusia. Sampai menanam tumbuh-tumbuhan supaya dia tumbuh, Masya Allah. Jadilah pohon. Udara diperbaiki, yang tadinya polusif menjadi lebih segar lagi, kita dapat pahalanya. Ada burung hinggap di pohon itu karena kita yang menanamnya. Setiap burung hinggap di pohon itu,
kita dapat pahala. Subhanallah. Beda dengan malaikat hanya memikirkan dirinya sendiri. Maka di dalam Islam merusak tanaman pun menjadi haram. Yang kita paham religion understanding by culture. Yang harusnya religion understanding kita by Al-Quran and Hadis design. Pemahaman ajaran agama kita idealnya harusnya didesain oleh Al-Quran dan hadis. Tapi ketika kita lahir dan besar saat ini, kehancuran peradaban Islam, maka religion understanding kita, pemahaman agama kita, banyak didesain oleh budaya, tradisi, kebiasaan, bukan lagi by Al-Quran and Hadis design. Maka di dalam Islam, yang haram seakan-akan makan babi. Anda merusak tanaman, itu haram hukumnya. Bayangkan dalam keadaan perang saja kita tidak boleh merusak tanaman kecuali amat sangat terpaksa. Kenapa? Karena udara itu dibersihkan dengan tumbuh-tumbuhan pepohonan ini. Allahu Akbar, subhanallah. Kecuali ada kebutuhan memang, maka based on kebutuhan. Sekarang kan pembantaian hutan di mana-mana. Efeknya besar dan itu dilarang. Jadi Islam itu bukan hanya mengharamkan makan babi saja. Mencaci maki orang haram. Menyebarluaskan berita hoax haram. Dan hidup adalah tunduk pasrah kepada aturan Allah. Selesai, kita masuk ujian. Lihat tangan saya Bapak Ibu yang cinta Allah. Ujian itu hanya dua. Wa balawna bil hasanati wasayyi'at. Kami uji manusia dengan nikmat dan sengsara. Tujuan hidup membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Tujuan hidup itu. Garis hidup adalah ujian. Ada orang diuji dengan nikmat. Semua orang pasti diuji dengan nikmat. Dan semua orang diuji dengan kesengsaraan. Bagi orang yang diuji dengan nikmat, dengan sengsara, pertanyaannya, mana yang lebih banyak sukses? Ada ujian nikmat, ujian sengsara. Ternyata kebanyakan orang sukses dengan kesengsaraan. Dengan kesengsaraan dia kembali pada Allah. Tahu dari mana? Penghuni surga berarti orang sukses. Kebanyakan orang susah di dunia. Penghuni neraka berarti orang gagal dalam ujiannya. Mayoritas orang yang kaya. Ini menunjukkan bahwa orang gagal dalam nikmat. Sekarang kita lihat yang idealnya dan kenyataannya. Idealnya, hidup itu membesarkan, mengagungkan Allah. Lihat tangan saya. Garis hidup adalah ujian, nikmat dan sengsara. Mau nikmat dan sengsara, lihat tangan saya, nikmat atau sengsara, mengagungkan Allah. Lembaran hidup adalah pasti ada nikmat, ada sengsara. Tapi karena Allah maha baik, nikmat jauh lebih banyak daripada kesengsaraan. Tapi kacamata nafsu manusia, sengsaranya lebih banyak dihitung daripada nikmatnya. Maka manusia dibagi dua, ada yang kafir, imma syakir, ada yang bersyukur, ada yang kufur. Ini dalam surat tentang manusia, yaitu surat Al-Insan. Insan dibagi dua, imma syakir wa imma kafur. Ada yang syukur, ada yang kufur. Saya ulangi lagi, nikmat itu jauh lebih banyak daripada kesengsaraan. Sehebat apapun kesengsaraan dan kesedihan Anda, itu amat sangat sedikit dibanding nikmat yang Allah berikan. Karena Allah maha baik. Tapi kebanyakan kacamata manusia menghitung kesengsaraan, bukan menghitung nikmat. Maka diperintahkan oleh Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bahwa Anda banyak bicarakan nikmat Allah, itu lebih banyak. Tapi nafsu kita lebih banyak membicarakan kesengsaraan. Sesusah. Ini orang yang gagal dalam ujian. Saya ulangi lagi. Ujian itu dengan nikmat dan sengsara. Dua-duanya membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Ketika orang mendapatkan nikmat, ya Allah ini dari Engkau, yang dibesarkan Allah, ini idealnya. Ketika dapat kesengsaraan, ya Allah ampunilah aku, ya Allah, mungkin karena dosa aku, membesarkan Allah. Ini karena dosa aku, bukan karena Engkau, ya Allah. Karena semua keburukan karena aku. Subhanallah, tetap membesarkan Allah. Realitanya, lihat, dapat nikmat, membesarkan diriku. Dapat sengsara, mencaci maki Allah. Tidak ada lagi tujuan hidup.
Disinilah kenapa Allah mengatakan, sekali-kali aku tidak pernah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Kenapa ada kalimat tidak kemudian kecuali? Karena kecenderungan manusia lupa tujuan hidup, membesarkan Allah. Nyambung semuanya, nyambung. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu, ini karena direkam, jadi yang tidak paham bisa diulang-ulang, ini rekaman. Karena ini deep thinking banget. Kalau enggak dapat ini. Kita kasih contoh. Yang idealnya, saya punya kesehatan. Maka kesehatan saya sehat, alhamdulillah. Besok Senin saya puasa, Senin Kamis. Keren banget. Saya tidak boleh lepas tahajud. Saya tidak boleh lepas 2 hal saya. Ada orang susah, saya tolong. Dengan tenaga ini saya mengagungkan dan membesarkan Allah. Kamu hebat banget. Tidak, ini karena Allah. Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi. Saya punya harta, saya diletakkan di jalan Allah harta saya. Saya letakkan di jalan Allah. Karena saya tujuan harta saya dapat untuk mengagungkan dan membesarkan Allah. Ini idealnya. Anda punya ilmu kita makmurkan bumi, kita ajarkan, kita hantam, kita habiskan kebodohan-kebodohan. Kita punya ilmu, kita habiskan kemiskinan, kebodohan, itu musuh kita. Common enemy, itu namanya musuh bersama. Untuk menghidupkan manusia semua. Subhanallah. Kenapa? Karena saya dapat tugas dari Allah memakmurkan bumi semua. Seorang ibu punya kesehatan, Anda menikah punya anak, Anda sui, Anda didik. Itu namanya mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah dengan cara tunduk dan taat pada Allah. Tiba-tiba dapat kesengsaraan. Ya Allah, ini karena dosa aku, Engkau maha suci ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau hukum aku karena kesalahan aku. Rabbana, la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jadi kesengsaraan itu karena apa? Karena diri aku yang salah. Ya Allah, karena Engkau maha baik. Tidak mungkin kau timpakan kesengsaraan kepada aku kecuali karena dosaku. Keren banget. Positive thinking. Realitanya tidak demikian. Realitanya orang dapat harta. Inilah aku. Dia beli motor yang mahal, mobil yang mahal. Untuk show off niatnya. Bukan based on kebutuhan dia. Tapi based on keinginan dia. Subhanallah. Harga yang sekian miliar, pakaian yang sekian miliar, tas yang ratusan juta. Untuk itu show off, dia dapat harta, lupa tujuan hidup kepada Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, tapi membesarkan who am I, bukan who is Allah. Padahal nanti ketika dalam kubur yang ditanya man rabbuka, bukan siapa namamu, nama kamu siapa, tidak pernah ditanya, tapi man rabb, siapa Tuhanmu. Kecenderungan kita membesarkan diri, saya punya ilmu, tempelah titel saya, profesor, doktor, kiai haji, dan seterusnya. Banyak titel-titel itu nempel supaya orang tahu saya ini orang pinter. Maka ilmu membesarkan who am I, bukan lagi who is Allah. Imam Syafi'i tidak pernah mendapatkan titel profesor doktor padahal dia adalah ulama besar. Karena zaman berubah, harus ada strata 1, strata 2, S1, S2, S3, dan seterusnya. Maka tujuan hidup lupa, karena kecenderungan lupa tujuan hidup, maka Allah ingatkan, iya karena abudu, wa iya karena saya. Kita mengagungkan Allah, bukan mengagungkan diri sendiri. Jabatannya harus membesarkan Allah, malah membesarkan dirinya. Kecantikannya, dia bukan lagi membesarkan Allah, membesarkan dirinya sendiri. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ketika Allah memberikan nikmat, dia tidak membesarkan Allah, tapi membesarkan diri. Inilah orang yang lupa tujuan hidup. Subhanallah. Ini baru kontemplasi, Bapak Ibu. Oh, ternyata lembaran hidup kita banyak yang salah. Nah sekarang ketika mendapatkan kesengsaraan, Allah dicaci maki. Ibu baru jemur pakaian. Habis itu Anda sibuk. Habis itu Anda, saya salat dulu. Hujan. Hujan lagi. Baru. Dicaci maki. Allah menentukan hujan, menurunkan rahmat. Bahkan menghidupkan berapa triliun makhluk-makhluk yang ada di rumput, yang ada di manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang dihidupkan dari air. Wa ja'alna minal ma' kulli syai'in hayy, dan kami ciptakan dari air semuanya hidup. Malah dicaci maki oleh emak-emak hanya gara-gara jemurannya nggak kering-kering kena air hujan. Dia mendapatkan kesengsaraan, malah mencaci maki. Padahal kalaupun ya Allah qadarullah, enggak apa-apa. Masih ada hikmah di balik ini. Harusnya positif. Betapa banyak orang wa kam min baliyatin ibtalaitana qalla laqas sabruna. Wa kam min ni'matin an'amta 'alaina qala lakas syukruna. Betapa banyak nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami, tapi kami tidak mensyukurinya, tidak memuji Engkau. Tapi memuji diri sendiri. Dan betapa banyak ujian yang Engkau berikan kepada kami, kami tidak mampu bersabar mencaci maki keputusan-Mu. Ini yang harus kita
sadari. Lihat hidup kita per detik dihitung oleh Allah. Ada nilai ibadahnya apa enggak? Kalau enggak, hidupnya kosong. Maka di dalam Islam, keislaman seseorang akan dahsyat bagus sekali apabila dia meninggalkan yang tidak manfaat. Hadis Rasulullah SAW mengukur keislaman kita min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Islam seorang itu baik dan bagus apabila dia mampu meninggalkan yang tidak manfaat baginya. Khususnya kemanfaat buat akhirat. Baik. Jadi kita lihat konklusikan, lembaran hidup ini adalah membesarkan Allah. Membesarkan Allah dengan dua cara, kesalahan individual vertikal, kesalahan sosial horizontal, namanya ibadah. Garis hidup adalah ujian. Ujian ada dua, nikmat dan sengsara. Kita dapat nikmat, membesarkan Allah. Dapat sengsara, tetap membesarkan Allah Azza wa Jalla. Tapi tetap membesarkan Allah Azza wa Jalla. Itu garisnya. Nah, sekarang kita akan masuk lagi. Reflection. Oh, hidup itu seperti itu. Refleksi ini seperti apa? Coba kita lihat lembaran hidup kita yang lalu. Bapak Ibu coba perhatikan. Jawablah pertanyaan ini. Jawab pertanyaan ini. A atau B? Apakah pertanyaannya? Pertanyaannya adalah mayoritas lembaran hidup kita. Mayoritas lembaran hidup kita. A, sesuai dengan prediksi kita. B, unpredictable, di luar prediksi kita. Coba perhatikan. Ternyata kalau Anda mengatakan yang A, mayoritas lembaran hidup sesuai dengan prediksi kita, berarti Anda orang yang sombong dan angkuh. Kalau kita jawab yang B, itulah yang benar. Kenapa sombong dan angkuh? Seakan-akan semua kita yang ngatur. Ternyata mayoritas lembaran hidup ini unpredictable, di luar prediksi kita. Lihat lembaran hidup kita. Sampai pun saya punya pasangan hidup ini adalah unpredictable. Saya punya anak saya 3 perempuan semua unpredictable, di luar prediksi. Saya sekarang tinggal di daerah Pasar Minggu, di apartemen kebagusan City, unpredictable. Sampai pun saya dulu belajar di Zaitun University, di Constantine University, di Al-Azhar University. Unpredictable banget karena saya tidak punya uang. Karena saya bukan orang yang kaya, tapi belajar di sini. Unpredictable. Sampai saya sekarang berjuang di hutan belantara namanya Mentawai yang sangat primitif. Unpredictable. Sampai sekarang saya aktif di Masjid Al-Hikmah, mohon maaf. Itu unpredictable. Sebagai imam masjid, dia unpredictable semua. Seakan-akan kita diingatkan oleh Allah, hai manusia, lembaran hidup engkau, aku yang mengatur, bukan kamu yang mengatur. Itu teguran dari Allah. Sampai masa depan Anda unpredictable. Saya mau begini-begini, mati besoknya. Unpredictable. Di luar prediksi. Artinya apa? Kita disuruh berdoa, Bapak Ibu. Minta kepada yang ngatur, bukan kita yang mengatur. Bayangkan mayoritas lembaran hidup manusia unpredictable saja, di luar prediksi, itu banyak yang tidak berdoa. Bagaimana kalau di set up oleh Allah, mayoritas lembaran hidup sesuai dengan prediksi kita, banyak yang tidak percaya dengan Tuhan. Sekarang aja banyak yang menghina-hina Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus perkuat hubungan kita dengan Allah agar kita menatap masa depan yakin. Maka kita tidak perlu penuh kegelisahan minta sama Allah masa depan anak saya, Allah minta pada Allah. Subhanallah. Anda gagal tapi lembaran hidup saya sudah gagal. Ada di depan Anda. Sehebat-hebatnya kegagalan kita di dunia, ada kehidupan yang dahsyat namanya akhirat. Ini yang harus kita tanamkan. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna ad-daril akhirah la hiyal hayawan. Law kanu ya'lamun. Ini di dalam surat Al-Ankabut. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah senda gurau, permainan. Dan sesungguhnya kehidupan yang benar-benar kehidupan itu nanti di akhirat, bukan di dunia.
Al-Quran. Surat Al-Ankabut surat 29 ayat 64 dicatat. 2964. Kita menatap masa depan, fokus on the future. Maka orang Islam dalam menghadapi, kita reflection ke depan, what I have to do, apa yang harus saya persiapkan, redaksi Al-Quran. Ya alladzina amanu taqullah, hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap insan harus melihat hari esok. Hari esok. Hari esok itu adalah akhirat. Karena kehidupan dunia cuma sebentar. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, lihat tangan saya, lihat tangan saya. Tadi saya katakan ada nikmat, ada sengsara. Ada nikmat, ada sengsara. Yang tadi saya katakan, ujian itu dengan nikmat dan sengsara. Ingat, sehebat-hebatnya nikmat, sehebat-hebatnya sengsara dalam kehidupan dunia hanyalah sekejap mata. Ingat itu. Sebentar doang. Tapi nanti di akhirat nikmat abadi atau sengsara abadi. Neraka surga. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita punya nikmat abadi. Disuruh deep thinking, kita disuruh mikir bahwa yang terpenting adalah kehidupan yang abadi, bukan yang sementara. Maka itu barometer orang, tolak ukur orang dalam kesuksesan hidup adalah duniawi, itu salah besar. Sukses hidup itu adalah tergantung akhiratnya. Ini redaksi Al-Quran. Waman zuhzi'a 'anil nar, barang siapa yang dibebaskan dari azab api neraka, wa udkhilal jannah, dan dia dimasukkan surga, faqad faz. Itulah orang yang sukses, itulah orang yang menang. Dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap yang mempunyai jiwa akan merasakan kematian, dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Semua apa yang kita kerjakan di dunia ini nanti akan ada balasnya pada hari kiamat. Sempurna, sempurna, sempurna. Kita disakiti, dikhianati, ada balasannya, tenang. Anda berbuat baik tidak dapat apresiasi dari manusia, tidak masalah, nanti dibalas oleh Allah kebaikan Anda. Semua. Faman zuhzi'a 'anil nar, barang siapa yang dibebaskan dari azab api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga, faqad faz. Itulah orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya, kehidupan dunia illa mata'ul ghurur, tidak lain hanyalah kenikmatan yang menipu. Kenapa ada kata-kata tidak lain hanyalah, tidak lain hanya? Kalau kecenderungan manusia, kenikmatan dunia adalah selama-lamanya. Padahal kenikmatan yang menipu. Subhanallah, Masya Allah. Coba bayangkan, kisah awal manusia diciptakan. Manusia diciptakan oleh Allah, namanya Adam dan Hawa. Dia melanggar. Setan melanggar, dikeluarkan dari surga. Manusia melanggar, dikeluarkan dari surga. Dikeluarkan dari surga, dilempar namanya dunia ini, bumi ini. Maka bumi ini adalah punishment, hukuman, siksaan. Yang aneh, manusia berlomba-lomba dunia, lupa akhirat. Kita ini hidup sekarang ini adalah di penjara, penjaranya dunia. Maka bagi orang beriman, dunia adalah penjara. Bagi orang kafir, dunia adalah surga. Hadis Rasulullah SAW. Ini hadis sahih. Disalahpahami, ya sudah, kita santai saja, kita susah, namanya juga penjara. Sijnul Mu'min. Buat orang beriman kan dunia sepenjara, ini hadisnya. Orang kafir hebat-hebat, namanya juga orang kafir, dia surganya dunia. Salah pemahaman ini. Ini pemahaman yang salah. Ada hadisnya tapi bukan itu. Maksudnya adalah perbandingan antara dunia dan akhirat maksudnya. Bandingkan dunia dan akhirat. Karena ini bertentangan, kalau pemahaman seperti itu bertentangan dengan udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah dalam Islam secara komprehensif. Kita harus kuasai ekonomi, kita harus kuasai politik, kita harus kuasai budaya, kita harus kuasai, semua harus kita kuasai karena kita punya tugas memakmurkan, menghidupkan bumi ini. Maka kita harus kuasai bumi untuk kebahagiaan akhirat, begitu pemahamannya. Bukan meninggalkan dunia dengan dasar kita adalah surganya kafir, penjaranya orang beriman. Bukan, maksudnya perbandingan dunia dan akhirat.
Maksudnya gimana, Ustaz? Begini, kalau ada orang mukmin, dia hidupnya kaya, bersedekah, zakat, sehebat-hebatnya dia di dunia, tetap dia penjara. Tapi dia orang kaya, rumahnya besar, bla 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 bla. Tetap dia adalah penjara di dunia. Maksudnya apa? Nanti orang yang soleh ini dia masuk surga, Allah berdunia nggak ada artinya apa-apa dibanding di akhirat, maka dunia adalah penjara. Sebaliknya orang kafir, dia orang fakir banget, hidupnya di bawah, kalau saya dulu di bawah kolong jembatan, nggak punya rumah, makan pun susah. Itu surga bagi dia. Kenapa? Kalau orang nanti di akhirat di neraka, setetes air pun, jangankan satu gelas kayak begini, setetes air aja, setetes air dia tidak mendapatkannya. Maka dia di dunia adalah surga baginya. Nanti di akhirat neraka. Maka dunia adalah surga. Itu maksudnya hadis itu. Apalagi dikembalikan hadis ini ketika Nabi Adam dilempar, disuruh turun ke bumi. Bumi ini adalah permainan. Jadi bukan kehidupan yang sesungguhnya. Wa inna darul akhirah lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Tadi surat apa? Surat Al-Ankabut. Siapa orang sukses? Orang sukses orang yang masuk dalam surga. Sukses di mata dunia berbeda lagi. Orang sukses adalah orang titelnya banyak, orang yang hartanya banyak, dia lebih populer, wah kerenan dia popularitasnya lebih hebat daripada ini mah nggak kedengeran. Tadi pagi saya menerangkan tentang manusia langit. Di antaranya adalah Uwais Al-Qarni. Dia sangat-sangat tidak dikenal di dunia, bahkan orang melecehkannya karena seorang yang miskin, tidak punya apa-apa, tapi sangat mulia di mata Allah Subhanahu. Di sini yang harus kita pahami betapa sukses dan tidak sukses dalam kacamata agama berbeda dengan kacamata dunia. Maka kita ke depan fokus on the future. Kumpullah dengan anak-anak kita, istri kita, apalagi anak-anak yang sudah dewasa. Kumpul, duduk bersama. Tanya pada pasangan hidup kita, tanya pada anak-anak kita. Wahai pasangan hidupku, coba ceritakan tentang masa depan kamu itu seperti apa. Masa depan keluarga kita seperti apa. Wih, begini, mudah-mudahan anak kita semua nikah, mereka punya anak-anak, kita punya cucu, berarti kita kalau bisa pindah rumah kita di sini, dan setiap anak punya rumah masing-masing. Oh kayak gitu. Oke, selesai. Anak pertama, coba ceritakan tentang masa depan Anda. Kira-kira gimana? Ya kira-kira aja. Masa depan saya kan sudah S1, sekarang mau S2. Mudah-mudahan setelah S2 ini saya bisa tempat kerja, dapat income, saya mau menikah, nanti saya punya anak. Anak nomor 2, coba ceritakan masa depan Anda. Saya kan belum selesai ini SMA, mudah-mudahan saya selesai, saya dapat perguruan tinggi negeri, kemudian bla 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 bla. Anak ketiga, kamu gimana? Dan kita berbicara masa depan. Mereka mempunyai obsesi, hopes and dreams. Sesungguhnya masa depan itu yang mana? Rasulullah SAW pernah membahas tentang lembaran hidup manusia. Ini tentang reflection. Focus on the future. Rasulullah SAW menggambarkan sebuah gambar yang luar biasa. Dan ini banyak dilupakan oleh kita semua. Apa itu? Tentang kehidupan, apakah masa depan itu? Ini yang harus kita bongkar lagi. Masa depan yang seperti apa? Yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Itulah namanya akhirat masa depan. Kalau orang sukses di dalam konsep Islam, itu berbeda dengan orang sukses dalam konsep kita semua. Orang sukses dalam konsep kita adalah dunia lagi, dunia lagi. Padahal orang sukses adalah nanti di akhirat seperti apa. Itulah yang disebut dengan kehidupan akhirat. Kita lihat, saya akan share Bapak-Bapak Ibu yang cinta Allah SWT tentang kehidupan ini semua. Saya akan share. Bismillah. Oke. Ketika kita berbicara dengan anak istri kita, apakah cita-cita Anda? Cita-cita saya bla 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 bla. Inilah yang disebut dengan al-amal, hopes and dreams. Cita-cita, angan-angan, impian. Rasulullah SAW mengambil ranting yang kering, kemudian menggaris di pasir. Para sahabat melihat gambar apa ya Rasulullah? Ini garis yang pertama yang A. Apa ini ya Rasulullah? Hadza al-amal. Ini adalah cita-cita dan harapan.
Jadi kalau Anda bertanya kepada pasangan hidup Anda, gimana masa depan Anda, bla bla bla, gimana masa depan Anda, sesungguhnya pertanyaan itu beda dengan jawabannya. Yang diterangkan oleh pasangan hidup kita dan anak-anak kita bukan masa depan, tetapi adalah cita-cita, bukan masa depan. Tahu dari mana, Ustaz? Lanjutkan hadis Rasulullah. Ini hadis Rasulullah. Rasulullah SAW tiba-tiba menggaris ini. Apa ini Rasulullah? Hadza al-ajal. Inilah ajal. Jadi manusia berjalan mengharapkan cita-cita, padahal di depannya ada al-ajal. Inilah yang disebut dengan masa depan. Inilah yang harus kita terangkan kepada anak kita, lembaran hidup itu seperti apa. Kita ketika pasangan hidup kita, oh nanti anak-anak kita sudah menikah semua, mereka punya anak, kalau bisa kita punya rumah masing-masing, anak-anak satu, nomor satu kasih rumah, nomor dua kasih rumah. Tahu-taunya ketika dia berbicara, mati. Datang aja. Jadi masa depan itu yang mana? Anak pertama nanti saya sudah kerja, saya punya istri, saya punya anak, dan kerja belum selesai, belum nikah, meninggal. Bisa jadi. Anak SD aja meninggal, bayi juga anak meninggal. Maka masa depan itu harus kita pahami. Apa yang disebut dengan masa depan? Disinilah kita latih diri kita dan anak-anak kita, keluarga kita untuk menatap masa depan. Saya mau begini, tohnya. Maka orang cerdas adalah orang yang menguasai nafsunya dan melakukan segala sesuatu apapun untuk bekal kematiannya. Reflection. Apa yang harus kita lakukan? Siapkan masa depan kita. Kita sadari hidup ini apa? Ujian untuk mengagungkan Allah. Ada mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Hidup bukan menjalani apa yang kita inginkan. Pegang itu. Tapi menjalani apa yang Allah inginkan. Itulah amal soleh. Hadil qalansuah solehatun li. Peci ini sesuai dengan saya. Tidak kekecilan, tidak kebesaran. Hadal qamis salihun. Ini baju ini salihun li. Sesuai. Kalau kunci yang banyak, bukan ini kuncinya, bukan ini. Dalam bahasa Arab, hada ma yasluh. Hada mas ini enggak cocok. Ketika hada salih, inilah salih. Amal soleh adalah amal yang sesuai. Sesuai dengan siapa? Dengan Allah. Maka hidup ujian adalah menguji, mengikuti diri Anda, keinginan Anda, nafsu Anda, atau keinginan Allah. Subhanallah. Itu hidup. Nah, sekarang lihat tangan saya lagi, ini terakhir. Ini diri kita, ini kita. Ini diri kita, ini kita. Ini keluarga kita, ini kita. Saya akan bertanya. Ini diri kita, ini kita. Ini keluarga kita, ini kita. Pertanyaannya adalah, ini diri kita, ini kita. Kita mencintai diri kita. Yes, pasti. Ada Allah. Ada Allah. Pertanyaannya, cinta mana Allah kepada diri kita atau kita pada diri kita? Allah Maha mencintai. Jawabannya, ya Allah lah, jelas lebih mencintai diri kita daripada kita sendiri. Ini keluarga kita sekarang. Kita mencintai keluarga kita. Yes. Saya mencintai istri kita, saya mencintai suami kita, saya mencintai anak kita. Ada Allah. Allah mencintai keluarga kita. Kita mencintai keluarga kita. Lebih dahsyat mana cinta Allah kepada keluarga kita atau kita pada keluarga kita? Jawabannya Allah. Maka kalau itu kita sepakat Allah, maka ikuti keinginan Allah karena di dalamnya ada kemaslahatan untuk diri kita, kemaslahatan untuk keluarga kita. Karena di dalamnya ada kepentingan yang kita butuhkan untuk diri kita dan kepentingan untuk keluarga kita. Pahami nggak itu? Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf ini saya serahkan lagi kepada Pak siapa tadi ya untuk tanya jawab. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, saya serahkan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat. Tentu saya ingin sekali Bapak-bapak, Ibu-ibu bertanya. Ya, nanti kalau belum ada yang paham, di save aja nomor HP saya, gitu kan. Mudah-mudahan bisa. Ini tadi Pak siapa tadi ya, Pak Santoy. Santo Pak, Santo Ustaz. Saya kasih Bapak sebagai host. Ya, siap. Barakallah Ustaz. Saya rasa ini saja. Pasti saya ada khilaf. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyukurillah. Luar biasa sekali
Ustadz Arifin sangat filosofis dan sangat mengembalikan keyakinan kita sebagai tugas kita sebagai manusia ya. Saya coba ulas sedikit ya, Ustadz. Yang pertama sangat menarik bahwa hari ini kita diingatkan bahwa Allah tuh menciptakan beberapa makhluk ya dan punya tugas masing-masing. Dan ternyata Masya Allah yang paling berat itu adalah manusia tugasnya. Kita punya tugas ke atas, kita punya tugas ke samping, kita punya tugas ke bawah. Jadi ujiannya, wallahu akbar, memang berat sekali. Jadi wajar ya kalau kita bisa lolos. Memang kita insya Allah dijanjikan surga ya Ustadz di situ ya. Jadi tadi memang kalau memang ada segolongan umat yang terlalu tidak mementingkan kiri kanan, hanya ingin semua hablum minallah saja, ternyata Allah ingatkan bahwa itu sudah ada sudah ada makhluk yang aku ciptakan untuk itu gitu, malaikat. Jadi kalian manusia jangan mau jadi malaikat. Ya, be a human. A human it means a social. Ya, hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Aduh, itu that's the key, Ustaz. Itu kunci betul-betul itu untuk mengembalikan ini ya visi kita ya sebagai manusia sosial. Itu satu. Yang kedua, ini terus terang saya agak tergelitik nih Ustaz mengenai tadi ada statement orang nanti golongan yang masuk surga itu kebanyakan orang-orang susah, maaf. Maksudnya orang-orang yang teraniaya, orang-orang miskin, orang-orang inilah. Jadi yang mereka mendapatkan kenikmatan di dunia, quote unquote, kok sepertinya kursinya lebih banyak mereka yang teraniaya. Nah, di sini banyak disalahgunakan, Ustaz. Statement ini menjadikan bahwa umat Islam tidak perlu berjuang. Jadi disalahgunakan. Ya, kalau saya lihat bahwa udahlah orang Islam itu jatahnya akhirat. Dunia itu jatahnya bukan buat orang Islam. Nah, itu ada seperti itu, Ustaz. Itu menjadikan kita menjadi terombang-ambing, kita menjadi umat yang, mohon maaf, umatnya orang-orang miskin, ya. Kemudian kita menjadi umat orang yang tertindas. Nah, saya sebagai manusia normal, saya kok saya setuju Ustadz bahwa ini tugas kita semua untuk mendidik anak-anak kita bahwa kita adalah agama yang kuat, kita agama orang-orang kuat, kita agama orang-orang pemberani, kita agama orang-orang kaya, kita agama orang-orang yang bisa menguasai dunia dan mendapatkan akhirat. Sepertinya itu Ustadz. Ya, kalau saya pemahaman saya, mohon izin kalau memang salah pemahamannya. Tapi memang saya lihat sekarang ini sudah dari lama sih kita kok sepertinya disingkirkan secara sistematis dengan menggunakan pemahaman yang diselewengkan oleh media, oleh ini, bahwa kita memang agama yang tidak humanis. Kita agama yang tidak peduli dengan alam, tidak peduli dengan beberapa contoh gitu. Ini memang tugas kita semua, Ustadz. Bukan hanya tugas Ustadz, tugas kita semua, khususnya saya yakin semua di sini sudah menjadi orang tua, kita punya anak, kita punya keturunan. Inilah tugas buat kita semua untuk menyadarkan bahwa agama Islam itu agama yang terpilih, agama yang akan menyelamatkan dunia ini dan akan menyelamatkan kita di akhirat. Seperti itu. Jadi mohon izin, saya coba bacakan Ustadz satu-satu dari atas. Bismillah. Oke. Saya akan bacakan pertanyaan tanpa menyebut namanya. Jadi lebih baik yang bertanya sudah ya. Pertanyaan pertama, apa yang harus dilakukan agar hubungan dengan Allah dan semesta berimbang, agar nggak lupa bahwa semua yang didapat dari Allah?
pertanyaan normatif, Ustaz. Silakan, Ustaz. Langsung jawab, Ustaz. Mohon lain di mute dulu ya. Apa yang bisa mute? Bapak host. Ya. Di mute tek. Ya, saya ini mute all dulu. Baik. Silakan, Ustaz. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum wa raditu lakum al-Islam dinan. Hari ini agama telah kami sempurnakan. Salah. Silakan unmute, Ustaz. Ya. Oke, good. Allah maha pandai, maha bijaksana, dan manusia yang dipilih yaitu Al-Mustafa Nabi Muhammad SAW, jenius. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Kami sudah sempurnakan agama ini. Jadi agama ini kalau kita kerjakan semua pasti akan seimbang dalam hidup kita. Pasti. Karena karakteristik ajaran Islam adalah keseimbangan dan tidak dimiliki oleh agama lain. Maka agama yang paling benar hanya Islam. Mohon maaf nih kalau ada yang ketersinggungan, berarti tidak terima inna dina indallahi Islam gitu. Karena nggak boleh kita ngomong gitu, Pak Ustaz, semua agama sama. Ya lakum dinukum waliyadin, kita beda kali ya. Gitu. Itu orang politik, Ustaz. Jadi ketika kita menjalani seluruh ajaran agama Islam, mau yang kecil yang besar, itu akan ada keseimbangan dalam diri kita. Ketika saya disuruh berzakat, kalau saya nggak kerja gimana zakat? Dapat duit juga susah, miskin. Ya saya dapat zakat akhirnya, kan gitu. Apalagi haji, duitnya lebih kencang lagi. Nah berarti saya harus kaya. Satu-satunya ajaran agama yang di muka bumi mewajibkan kita kaya, ya Islam. Karena wajib zakat, haji lagi berapa duit itu. Sekarang aja umrohnya berapa puluh juta sekarang. 30 Ustaz, minimal 30 juta. 30 juta minimal. Berarti orang Islam apa? Harus kaya. Harus sehat juga gitu kan. Kalau nggak sehat gimana kita mau sholat malam, sholat duha, banyak yang harus kita kerjakan. Disitulah konsep Islam keseimbangan. Semua seimbang. Fisik seimbang, batin seimbang, semua keseimbangan. Karena karakteristik ajaran agama Islam adalah keseimbangan. Gimana cara mendapatkannya? Kita ikuti semua aturan Allah. Ikutin aturan Allah. Wah, saya harus begini. Allah menyuruh saya menafkahkan anak dan istri. Saya berjuang. Kalau saya tidur, malas, santai aja. Ya, anak saya lapar. Gimana mau kayak tidur mager, malas kerja gitu kan. Mager, malas gerak. Mager, malas kerja gitu kan. Itu yang ditakuti namanya futur dalam hadis-hadis itu. Futur itu adalah penyakit malas. Dan itu berbahaya sekali. Diharamkan. Jadi haram itu bukan makan babi doang, malas pun haram. Itu yang harus kita pahami gitu kan. Kita kadang-kadang haram cuma babi doang gitu kan. Itu penyakit, Ustaz. Malas itu penyakit. Nah, kalau kita malas kerja maksudnya, tidur lagi. Itu haram, halo. Ini yang pemahaman yang kita menyebarluaskan berita hoax juga haram. Tapi kan kita seakan-akan haram hanya makan babi gitu kan. Mengganggu orang. Nah, disinilah kita ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Nah, ketika kita mengejar dunia hanya untuk menjalankan perintah Allah, kita wajib memakmurkan bumi karena perintah Allah. Jadi hati kita adalah akhirat, obsesi kita adalah akhirat 100%. Tidak tersisa setitik pun untuk dunia. Oh iya. Tapi ketika betul-betul obsesi akhirat 100%, ikuti aturan Allah. Oh ternyata saya harus berzakat, saya harus berhaji, saya harus menolong orang. Kalau saya harus, tahun ini saya dapat zakatnya cuma 2,5 juta, berarti uang saya cuma 100 juta. Kira-kira gitu yang nggak menghitungnya. Gitu kan, gitu. Saya tahun depan bisa nggak zakat 10 juta? Berarti duit saya harus berapa? Kira-kira ini supaya gampang ngitungnya. Gitu kan. Subhanallah, harus 4 kali lipat nih kira-kira gitu. Saya gimana mau berjuang di Mentawai kalau tidak ada bapak-bapak ibu yang dukung saya secara finansial, karena dia menyumbang masjid lah, begini inilah begini.
Gimana saya mau masuk ke dalam hutan kalau saya sakit-sakitan, badan saya sedikit sakit, dikit-dikit sakit. Jadi itulah yang disebut dengan secara komprehensif kita ikuti aturan Allah dan Rasulnya. Contoh yang gampang, makan, minum, berpakaian, itu harus seimbang semua. Sampai pun kita ibadah sholat, jangan pakai pakaian yang jelek, pakaian yang bagus. Itu diatur sama Islam. Khudhu zinatukum 'inda kulli masjid. Kalau mau sholat, bagus yang bagus. Makan minum silakan, wala tusrifu, tapi jangan berlebih. Keren banget nggak sih ajaran Islam? Silakan kulu washrabu wala tusrifu, makan minum silakan, tapi jangan berlebih. Keren banget Islam. Apalagi semua keseimbangan. Sholat tidak cukup Anda sholat doang, berzikir, berdiri, duduk, berbaring. Surat An-Nisa ayat 103. Tapi kita yang penting zikir adalah sholat doang. Padahal wa idza qadaytumus shalah fadhkurullah qiyaman wa qu'udan 'ala junubikum. Kalau habis sholat zikir terus ya, mau berdiri kayak, mau duduk kayak, mau berbaring kayak, zikir terus. Ini Al-Qur'an. Tapi kan permasalahannya Al-Qur'an di mana, kita di mana. Itu jadi masalah kita. Hadis ngomong begini, tetapi kan kenyataannya tidak. Nah, disinilah hilang keseimbangan kita dalam kehidupan kita. Jadi ke dunia lupa akhirat. Adalah akhirat lupa dunia. Mikirkan diri sendiri dan seterusnya. Akhirnya ketidakseimbangan karena tidak mengikuti ajaran Islam secara utuh. Caranya gimana? Belajar. Nuntut ilmu, nggak ada lagi. Oh ternyata begini. Oh ternyata begini. Jadi kita ngerti, oh nah inilah kuncinya ilmu. Kalau Allah ingin kebaikan pada seorang hamba, maka hambanya dijadikan haus akan ilmu agama. Dia memahami urusan-urusan agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah alam. Silakan. Silakan Pak Santo. Ya, Insya Allah sudah terjawab. Saya lanjut pertanyaan. Sebentar, mau tutup nih. Oke. Sebentar, Ustaz. Ya, ini pertanyaan out of topic, tetapi tetap saya bacakan, Ustaz. Apakah doa Rabbana hablana dan seterusnya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, bla bla, itu Ustaz ya. Dan seterusnya cocok dibaca oleh single mother. Iyalah, itu buat semuanya. Walaupun dia single gitu kan. Pahamilah dengan bahasa yang baik gitu kan. Rabbana, ya Tuhan kami yang menghidupkan kami, yang mengatur kami. Hablana, berikan kepada kami. Azwajina, dari pasangan-pasangan hidup kami. Pasangan hidup itu, ya kalau yang punya pasangan hidup, alhamdulillah. Kalau tidak punya pasangan hidup, ya kan kita punya keturunan. Kalau tidak punya keturunan, doa ini ya buat diri kita. Hablan min azwajin wa dzurriyyatin, keturunan kami. Qurrata a'yun, menjadi pelipur lara, menjadi orang yang hebat, menghibur kita di dunia dan di akhirat. Waj'alna muttaqina imama, menjadikan kami sebagai pemimpin orang-orang bertakwa. Kita menjadi suri tauladan orang bertakwa. Kita memberikan manfaat untuk orang bertakwa. Walaupun single, walaupun Anda seorang sendirian gitu, single mother istilah sini ya tadi. Dia mempunyai anak, ya mudah-mudahan anaknya. Bukan berarti ini harus memahami punya suami dulu baru doain, nggak punya suami pun kita tetap mendoakan doa ini. Mudah-mudahan Anda mendapatkan pasangan, ya kan Ibu? Kalaupun tidak, nanti insya Allah kita mendapatkan pasangan kita di akhirat, insya Allah. Amin ya Rabb. Di dunia ini kita harus menjadi suri tauladan bagi orang bertakwa. Keren banget. Jadi kita bukan hanya untuk kita bersoleh, tapi kita juga menjadi orang yang memberikan suri tauladan. Namanya imam bagi orang-orang bertakwa. Ada yang lain? Silakan. Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga. Assalamualaikum Ustaz. Mohon bertanya. Ustaz mengatakan dalam membesarkan dan mengagungkan Allah Ta'ala dengan hubungan horizontal dan vertikal. Apakah keduanya harus sama kadar amal solihnya atau horizontal yang lebih diperbanyak atau bagaimana? Mohon penjelasannya Ustaz. Keseimbangan. Ketika Anda sholat yang benar, pasti Anda soleh secara horizontal. Itu pasti. Secara vertikal bagus, pasti horizontalnya bagus. Tapi kita harus pahami, ini contoh tahu dari mana? Al-Quran yang mengajarkan. Dia sholatnya bagus, tapi mencaci maki orang.
sholatnya dipertanyakan. Dia sholatnya bagus, duhanya tahajud, sampai kariang gitu. Tapi dia pelit meditnya luar biasa. Ya Allah. Gitu kan. Ini ada yang salah dalam hidupnya. Oh, ini Quran yang ngomong, bukan saya. Ustaz. Jadi orang yang soleh individual vertikal akan terpancar kesolehan sosial horizontal. Ini soleh banget Ustaz, puasa, zakat, apalagi bukan sorry, puasa, sholat malam, sholat duha, tapi maksiat. Ada yang salah dalam sholatnya, ada yang salah dalam puasanya. Puasa itu mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah, bukan apa yang diinginkan oleh kita, melatih kita. Supaya kita rasa selalu bersama Allah itu puasa. Kalau puasa tapi maksiat, ada yang salah dalam puasa. Sholat itu nggak boleh tanpa mengingat kematian. Tahu dari mana Al-Quran? Maka kalau ingat kematian, Anda cinta dunia tidak, maka digampang sedekahnya. Kalau ada orang cinta dunia, dia sholatnya bagus, itu sholatnya ada yang salah. Tahu dari mana? Surat Al-Ma'arij. Innal insana khuliqa halu'an idza massa syarr jazua wa idza massal khair man illal musallin alladzina hum 'ala salatihim daimun. Ada dua sifat manusia yang berbahaya sekali. Dia dapat nikmat, dia pelit, dia dapat sengsara, dia berkeluh kesah, yang ngomel aja kerjanya. Ini semua tidak didapatkan bagi orang-orang yang sholat dan sholatnya terus-menerus. Berarti kalau orang sholatnya terus-menerus tidak gampang ngomel, tidak pelit. Quran surah Al-Ma'arij, nanti dilihat surat Ma'arij ayat 19 dan seterusnya sampai 23. Jadi di sini ternyata kesalahan individual vertikal kita akan terpancar dalam kesalahan sosial horizontal. Kadang-kadang kan kita ditanya, Pak Ustadz, kalau ada orang, dia pemimpin, dia nggak beriman, tapi dia orangnya baik, tidak korup. Ada lagi orang pemimpin beriman tapi korup, gitu kan? Ini gimana Ustadz? Dua-duanya neraka ngapain dipilih gitu kan? Dua-duanya kagak bener gitu kan? Ketika Anda mengatakan bahwasanya orang itu soleh secara individual vertikal, dia juga harus soleh secara horizontal, harusnya begitu. Nah, kalau orang tidak sujud kepada Allah, maka dia akhlaknya tidak baik. Karena pemahaman akhlak hanya dihubungi dengan manusia dan manusia ini salah. We have to respect everyone, itulah akhlak salah. Akhlak dalam konsep Islam adalah you have to respect your God, yourself, everyone and everything. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan diri kita, hubungan kita dengan siapapun, hubungan kita dengan apapun, itu namanya akhlak. Orang yang sholatnya cepat-cepat, dia tidak punya akhlak. Orang yang kagak sholat sama sekali tidak punya akhlak. Karena dia tidak respect pada Tuhan yang menciptanya. Allahu a'lam. Yang lain? Ya. Lanjut. Izin bertanya Ustadz, kita selalu diingatkan dalam sholat dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita punya tujuan ibadah untuk akhirat. Tapi semua itu masih ini kita dan ini diri kita. Dengan tujuan mendapatkan jannah dan selamat di akhirat. Bagaimana meningkatkan niat bahwa semuanya menjadi lillahi ta'ala. Karena Allah. Semua semata-mata diniatkan ibadah karena Allah. Dan bukan yang lain. Mohon pencerahan Ustaz. Ya. Ini yang bertanya pendekatan parsial terhadap ajaran agama Islam. Dan ini berbahaya sekali. Biasanya orang ini mengaji pada orang-orang yang belajar tasawuf. Tasawuf ada yang benar, ada yang nggak benar. Maksudnya gimana? Gini nih. Dia ngejudge, jangan ibadah seperti pedagang mengharapkan surga. Jangan ibadah seperti polisi ketakutan penjara, maka dia takut neraka jadi ibadah. Taat kepada karena ketakutan seperti anak kecil ditakut-takutin baru taat. Jadi pemahaman-pemahaman kayak gini nyebar. Menyebar bukan di masyarakat jemaah, tapi juga di kalangan para ustadz. Dalam di buku-buku pun diklasifikasikan seperti ini. Ya, lanjut Ustaz. Baik. Jadi Islam itu harus dilihat secara komprehensif. Ini agak dalamnya. Gini, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, ajaran agama lain menjadikan manusia itu seperti malaikat. Yang Islam.
maka dia tidak menikah. Bagi yang ataupun yang begini, gitu kan. Pada grade tertentu dia tidak menikah. Dia konsepnya hanyalah seakan-akan tidak ada namanya hubungan seks. Karena itu nista. Dalam Islam hubungan seks itu menjadi ibadah dengan cara-cara tertentu. Konsep yang berbeda. Karena di dalam Islam lihat ini tangan saya kalau begini nih ya. Ini Allah Azza wa Jalla menciptakan alam semesta ini, Allah Azza wa Jalla menciptakan agama. Maka agama dan alam semesta satu kesatuan karena satu sumber sama. Toyota menciptakan Kijang Innova, dia bikin manual booknya. Buku petunjuknya sama karena satu sumber, gitu kan? Nggak mungkin ada benturan antara buku petunjuk dengan ciptaannya. Oke? Ajaran Islam dari Allah, alam semesta dari Allah. Kita ini alam semesta, bagian daripada alam semesta. Di dalam diri kita ada sifat kompensasi, sifat pamrih, ingin hidup enak. Siapa yang ngasih? Allah. Maka pendekatan itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Kalau Anda begini-gini ini dapat surga. Di surga itu ada begini. Ya, lanjut Ustaz. Bapak di mute all nggak pakai allow Ya, tapi Ustadz nanti ke mute juga masalahnya. Bapak langsung klik saya supaya Oke. bisa masuk, bisa ngomong. Ya. Diklik aja di samping saya. Oke. Mudah-mudahan nggak ada yang ganggu lagi. Oh, Lanjut. Ini masa agak-agak susah nih. Lihat, Bapak-bapak Ibu pernah. Oke. Jadi baik lagi. Ajaran Islam dipaksakan seperti agama-agama lain. Seakan-akan hidup itu tidak boleh kompensasi. Maka religion understanding kita bukan lagi by Al-Quran and Hadis design. Tidak lagi didesain oleh Al-Quran Hadis, by culture. Di dalam culture kita ada agama-agama lain. By tradisi, kebiasaan, by katanya begini. Contoh, ikhlas itu tanpa pamrih. Salah. Ikhlas itu pamrihnya hanya ke Allah. Karena sifat pamrih itu tidak bisa di-uninstall. Sifat pamrih itu nggak bisa dibuang. Memang ada di dalam diri kita adalah sifat pamrih. Maka ketika orang itu mengharapkan surga, itu sudah ditentukan oleh Allah. Orang itu hitung-hitungan pahala. Emang Allah maunya seperti itu. Karena memang sifat kita seperti itu. Kan tadi dikatakan gimana kok supaya iya karena budu iya karena saya murni karena Allah doang, nggak karena surga, nggak karena neraka. Nggak bisa, memang Allah menciptakan di dalam diri kita ada keinginan untuk masuk surga, takut neraka, itu sudah fitrahnya, tidak bisa dibuang, memang dari sananya. Inilah alam semesta. Maka Al-Quran berbicara tentang surga itu nanti begini. Dalamnya ada surga, ada air sungai, ada buah-buahan, pokoknya semua nikmat lah. Di neraka itu mengerikan, bla 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 bla. Kita takut karena sifat takut itu ada dalam diri kita. Sifat ingin hidup enak itu ada. Ini namanya kompensasi, mengharapkan balasan, tapi hanya kepada Allah. Itulah ikhlas namanya. Nah, sementara orang berusaha untuk menjadikan agama kita seperti agama lain. Tidak boleh Anda ibadah untuk surga, kan lillahi ta'ala. Tidak boleh Anda ibadah takut neraka, kan lillahi ta'ala. Tidak bisa. Karena memang Allah sudah nggak boleh hitung-hitungan ibadah kayak dagang aja. Yang hitung-hitungan itu Allah mengajarkan kita. Apa ya salah? Inna anzalna fi lailatul qadar. Lailatul qadar itu khair min alfi syahr. Satu Anda bersedekah seperti 7 bulan, setiap bulan 100 bulan kan gitu. Jadi dikali 700, yang hitung-hitungan siapa? Allah. Satu ibadah ini seperti 1000 tahun, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan, dasar kok hitung-hitungan. Kok nggak berhitung-hitungan kayak dagang? Yang berhitung itu Allah. Allah nggak salah. Karena memang di dalam diri kita setiap insan pasti perhitungan. Pasti. Nah, setiap insan pasti kompensasi. Walaupun Anda di hutan, belantara di hutan, gelap gulita Anda doa, pasti Anda pamrih. Pamrihnya kepada Allah. Maka jangan dilihat secara parsial. Inna salati wa nusuki wa mahya wa mati lillah, hanya untuk Allah, bukan untuk surga. Ini lihat dalilnya. Kalau seperti itu hanya ngambil satu dalil, seakan-akan dalil-dalil tentang surga, tentang neraka gugur semua. Jadi namanya pendekatan parsial. Kita harus melihat secara utuh, secara komprehensif, secara integrated, melihat secara utuh. Oh, Islam, oh ternyata memang di dalam diri kita ada keinginan hidup enak. Kan gitu.
Maka itu kita menikah, makan enak boleh, minum enak boleh, berpakaian enak dibolehkan gitu kan. Karena memang di dalam diri kita ada kecenderungan seperti siapa yang ngasih Allah. Maka ketika kita melakukan suatu karena surga, boleh nggak? Boleh Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal Jannah dikaitkan ridha Allah dengan surga. Wa na'udzubika min sakhatika wa takhatika ya Allah, wan aku nar. takut ya Allah, takut dari murka Engkau dan api neraka. Dikaitkan murka Allah dengan api neraka, cinta Allah dengan surga. Ini dikaitkan memang ada di dalam diri kita kompensasi untuk dapat hidup enak dan takut hidup tidak enak. Itu tidak bisa di-uninstall. Maka boleh orang ibadah mengharapkan surga, boleh orang ibadah takut neraka. Emang itu yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Allahu a'lam. Ya. Oke, Ustaz. Saya bacakan lagi. Silakan. Oke. Ini mungkin agak cepat nih Ustaz, sebentar lagi azan nih. Ustadz mau Yes. menanyakan tentang bagaimana meyakinkan kita bahwa apa-apa orang yang menjalimi siapa-siapa orang yang menjalimi kita nantinya akan dibalas oleh Allah, agar hati kita tenang untuk hal itu. Tanya normatif Ustadz. Ya, itu pasti nggak ada, itu pasti dibahas oleh Allah, nggak mungkin tidak dibahas oleh Allah. Allah tuh maha adil. Loh, kalau tidak adil, gimana nanti kita hidup? Balasnya sekarang udah berani. jadi hukum riba, hancur banget Islam gitu kan. Itu udah pasti dibalas oleh Allah, nggak mungkin enggak. Karena balasan itu udah pasti. Jadi yakinlah dengan apa yang dia janjikan oleh Allah. Kan sudah dikatakan Maliki. Yang tadi saya sudah bacakan. Innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Semua akan dibalas pada hari kiamat. Ini tadi saya sudah bacakan ya di surat Ali Imran. Innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Memang kalian ini akan dibalas, semua akan disempurnakan balasan semua, tidak ada yang tidak dibalas sempurna, enggak ada yang enggak. Jadi yang balik in ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Kalau Anda berbuat baik buat diri Anda. Kalau Anda berbuat buruk, balik lagi buat diri Anda. Buka lagi surat Ibrahim, surat 14 ayat 42. Surat Ibrahim ayat 42 apa itu? Anda jangan kira Allah itu lupa. Lupa apa? Lupa orang-orang berbuat zalim. Wala tahsabannallaha ghafila amma yaf'alun. Jangan Anda kira orang-orang yang zalim itu Allah ghafil. Ghafil itu lupa terhadap orang-orang yang berbuat zalim. Surah apa? Surah Ibrahim. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran tadi. Fajazawi sayatin mitulah. Orang yang berbuat buruk pasti akan mendapatkan keburukan itu sendiri. Tapi ingat, ini ada redaksi ini yang surah Ibrahim tadi. Wala tahsabanna. Nunnya taukid. Jangan sampai sekali-kali, jangan sampai sekali, kira-kira itu. Anda kira Allah itu lupa, Allah itu lalai, ghafilan, amma yaf'alun, apa yang dikerjakan oleh orang zalim. Allah nggak bakal lupa. Ayat yang kita hafal aja deh. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala syarran yarah. Sekecil apapun yang khair, yang sekecil apapun yang syar akan diperlihatkan azabnya atau balasannya. Allahu a'lam. Yakinlah. Lanjut. Siap, lanjut. Assalamualaikum Ustaz. Saya adalah seorang pendosa. Saya banyak melakukan dosa-dosa besar. Tapi akhir-akhir ini saya sedang berusaha untuk memperbaiki diri saya. Apakah Allah akan mengampuni dosa-dosa saya, Ustaz? Saya takut Allah telah murka kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Insya Allah Allah maha pengampun. maha sayang. Allah maha pengampun. Wala taqmin rahmatillah. Jangan sampai putus asa dari rahmat Allah. Pasti Allah maha sayang, maha baik. Insya Allah. Lanjut. Ya. Ini ada yang raise hand. Ibu Feti, silakan tulis pertanyaannya ya. Saya bacakan. Oke, saya lanjut bacakan lagi. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana sebetulnya kasih malaikat Harut Marut? Bagaimana dalam Al-Baqarah 102? Apakah benar ada malaikat yang ingin menjadi manusia sementara mereka tidak memiliki keinginan? Jazakallah khair. Wah, ini agak-agak Marvel nih Ustaz, pertanyaan ini. Ini Bapak Ibu ini 2 jam sebenarnya ini. Lagi azan lagi. Ini benar karena kisah itu terserah Allah. Allah mau menjadikan manusia jadi malaikat, terserah Allah, itu kan kehendak Allah. Itu hanya sebetulnya kisah ini supaya kita belajar betapa beratnya menjadi manusia. Betul. Gitu. Dan kita dimuliakan oleh Allah karena malaikat pun sujud. Berat. Kenapa kita ini menjadi makhluk Allah yang mulia melebihi daripada malaikat? Kalau kita taat
Kenapa? Ketaatan kita kepada Allah beda dengan ketaatan malaikat kepada Allah. Dia nggak punya nafsu. Maka itu kisah ini diabadikan, ya, Harut Marut ini supaya mereka, ternyata jadi manusia itu berat, gitu kan. Subhanallah. Kok bisa Ustaz? Allah berkehendak kun fayakun, terserah Allah mau melakukan apapun, gitu kan. Itulah kekuasaan Allah Azza. Allah. Yang lain? Ya. Kita Sebentar saya buka dulu deh Ustaz. Itu ada nomor HP saya, Bapak-Bapak. Ya, betul, saya lagi mau bacakan. Kalau mau yes. Jadi Ustadz sudah oke. Pertanyaan tertulis sudah habis nih Ustadz. Ini saya bacakan saja nomor HP Ustadz Arifin adalah 0811 940 969. Mudah diingat. 940 969. Belakang depannya Telkomsel. Iklan nih jadi. 0811 940 966. Begitu, ya. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kira-kira ini sudah menjelang. Saya mau tanya Pak, Fetty Sinaga. Assalamualaikum. Silakan Bu Ya, Fetty. silakan Bu Fetty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya melihat postingan Pak Ustadz di WA yang isinya ternyata kebanyakan Allah menggariskan kehidupan kita adalah ujian-ujian. Ada dua, nikmat dan sengsara. Ternyata kok di surga itu banyak orang miskin, sebaliknya penghuni neraka mayoritas orang kaya. Sementara kita itu umat Islam itu kalau bisa tidak miskin ya Pak ya. Tidak miskin karena kita bisa membantu banyak orang, karena kita bisa menyumbangkan yang tadi Bapak katakan manusia itu sebaik-baiknya manusia itu yang banyak manfaatnya untuk orang lain. Nah, kenapa orang kaya di sini yang banyak masuk neraka, Pak? Sementara kalau misalkan orang itu banyak memberi, banyak menolong, itu kan memang harus istilahnya harus mampu lah, Pak. Kalau orang miskin, udah miskin, nggak bisa ngasih apa-apa gitu loh. Kenapa orang miskin yang banyak di surga? Kan jadi pengertiannya nanti jadi rancu, Pak. Tidak rancu. Assalamualaikum. Tergantung perspektifnya. Kan kita bisa persentase. Ini tadi kita bahas awal ini, Ustadz. Jadi persentasenya begini. Kenapa orang banyak gagal dengan nikmat? Karena ketika dapat nikmat, dia tidak merasa diuji. Orang banyak sukses dalam sengsara karena ketika sengsara seakan-akan ujian, padahal nikmat adalah ujian, sengsara adalah ujian. Loh, Nabi kaya nggak? Kaya banget. Loh, maharnya aja di atas 1 miliar kalau dikurskan. Masya Allah. Abu Bakar kaya, Khadijah kaya, Utsman kaya tuh. Gitu kan. Tapi kalau bicara persentase, memang, persentase maksudnya. Jadi orang kaya banyak, orang kaya Muslim banyak Muslim. Insya Allah saya katakan bahwa sama dengan pemahaman hadis, loh kok ini dunia menjadi penjaranya orang beriman, menjadi surga orang kafir. Kalau perspektifnya salah, akhirnya pemahaman jadi salah tuh kan. Betul, Ustaz. Ya udah santai aja. Padahal tuh hadisnya sahih. Jadi gimana? Makanya dilihat konteksnya. Pemahaman tuh harus pemahaman kontekstual. Maksudnya konteksnya gimana? Oh, ternyata mayoritas orang-orang itu memahami surga dunia ini senikmat-nikmatnya tetap aja penjara. Walaupun kita kaya, ini tetap aja ini penjara dibanding akhirat. Itu maksudnya. Sengsara kafir ini adalah surga dibanding akhirat. Loh, tadi mayoritas, bicara mayoritas. Bukan berarti orang kaya kita itu harus miskin. Tadi saya katakan satu-satunya ajaran agama yang mewajibkan kita kaya adalah Islam. Gimana mau zakat, gimana mau haji, gimana mau... Maka itu pemahaman ini harus dijelaskan bahwa ini maksudnya kebanyakan para nabi dan rasul, gitu kan? Itu kaya, mereka bersedekahnya luar biasa. Gitu.
Tapi dengan banyak yang bersedekah ini, dia bukan berarti mengumpulkan untuk hadza ma kanaztum li anfusikum. Harta itu bukan untuk diri sendiri. Khadijah kurang kaya apa? Abu Bakar, Utsman ibn Affan, Abdurrahman bin Auf. Mayoritas mubasysyirin bil jannah yang dijamin surga itu mayoritas para pengusaha. Realitanya gitu, para pengusaha gitu. Tapi kalau persentase keseluruhan, nah itu lain soal. Jadi memang kita disuruh untuk mencari nafkah sebanyak mungkin, untuk bersedekah sebanyak mungkin. Itu betul, mudah-mudahan kita kaya dunia dan akhirat, kan gitu. Amin ya Rabb. Ini yang harus kita pahami. Kenapa Nabi mengatakan, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin, wafatkan aku dalam miskin. Ada lagi doa-doa kita, hadis sahih. Gimana Islam? Nah, maka dilihat konteksnya, tidak bisa melihat teksnya. Allahu a'lam. Baik, kita mohon Ustadz bisa, sudah tidak ada lagi Ustadz pertanyaan. Alhamdulillah syukurillah. Sebelum Ustadz nanti tutup dengan doa, kami dari tim Rois 389 mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh peserta yang meluangkan waktu dan kepada seluruh peserta yang sudah memberikan support yang luar biasa kepada 389 Rohis. Sebelum tutup, Ica ada pengumuman atau apa? Sepertinya untuk saat ini belum ada, tapi insya Allah kita akan mulai kajian lagi di pertengahan tahun depan, insya Allah. Pertengahan Januari? Januari. Ya, kalau pertengahan tahun depan itu Juni. Salah ya? Ya, maaf. Oke. Alright. Oke, kalau gitu Ustadz, alhamdulillah Ustadz mohon ditutup dengan doa, insya Allah mustajab ya buat kami semua, khususnya pada khusus rekan-rekan kami yang 389 yang sudah berpulang, ya saudara-saudara kami, ya insya Allah semua dalam keadaan khotimah, dan kita yang masih diberikan kepanjangan umur, kembali lagi kita bisa lebih bermanfaat untuk sekitar kita. Silakan Ustaz. Bismillah. Dan yang baik untuk mereka yang wafat diampuni oleh Allah, yang sakit diangkat penyakitnya Allah, yang dalam keadaan kesulitan dimudahkan oleh Allah. Kita, keluarga kita, siapapun menjadi orang soleh yang kita cintai. Al-Fatihah. A'udzubillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma arham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmatan 'amah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا قلوب أزواجنا وبناتنا وأولادنا وذريتنا على دينك وطاعتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Insya Allah kita jumpa lagi Ustadz di kajian-kajian berikutnya. Ya, beriring doa kesehatan untuk Ustadz dan seluruh tim yang mendukung, support. Ya, pas azan zuhur Ustadz. Ya, silakan untuk siap-siap untuk kalau mau sholat, kalau mau meninggalkan ruangan. Untuk tim Rohis mungkin jangan tinggalkan ruangan dulu ya, gitu kira-kira. Terima kasih Pak, ya. Saya live group ya. Siap, saya stop recording. Oke, Ustaz. Ya, barakallah. Ya.